Annyeonghaseyo teman-teman, ini MPK untuk kamu. Hari ini saya mau cerita tentang ramen Korea. Sekarang di Korea ada 4 perusahaan ramen terkenal. Di Indonesia juga sudah diimpor, jadi saya pikir pasti sudah ada yang coba ramen Korea. Apa kalian tahu di dunia negara yang mana paling makan banyak ramen? Itu Cina, karena penduduknya banyak banget. Terus nomor 2 adalah Indonesia, dan Koreanya baru nomor 7. Tapi sisi aspan per satu orang paling banyak adalah Korea. Satu orang Korea makan 75 bungkus per tahun, berarti satu orang makan 1,5 bungkus dalam satu minggu. Saya pikir orang Korea sangat cinta ramen. Jadi ramennya sudah terkait banget di budaya Korea. Kalau lihat kartun Korea, hampir semua ada ramen. Terus kalau search mukbang ramen di film di YouTube, ada banyak video juga. Misalnya Capaguri di Parasite, dan kalau Buldak sudah ada banyak challenge juga. Kalau gitu kira-kira dari kapan orang Korea sudah mulai makan banyak ramen? Untuk itu kita bicara tentang Jepang dulu. Di Jepang ada ramen pertama namanya Shinasoba. Shina hampir sama dengan Cina kan? Jadi Shinasoba artinya noodle ala Cina. Orang Jepang inovasi yang ini sesuai dengan ala Jepang, akhirnya mereka panggil ramen. Terus Jepang terus susahkan karena ada Perang Dunia Kedua, dan saat itu di Jepang makanannya tidak cukup. Tetapi Amerika support makanan bantuan. Walaupun Amerika menang Perang Dunia Kedua dari Jepang, kenapa mereka bantu Jepang? Karena saat itu ada Soviet Union di Asia Timur, jadi Amerika tidak mau melebarkan komunisme lagi. Makanya Amerika butuh ikatan Korea dan Jepang. Jadi Amerika kasih gandum supaya Jepang survive. Saat itu ada seorang pikir kalau pakai gandum dan bikin ramen, bisa bantu semua orang Jepang. Akhirnya ada ramen instan pertama, chicken ramen dari Nissin. Jadi, kalau gitu kapan ramen muncul di Korea? Hampir sama dengan Jepang. Di Korea ada perang 6,25, jadi waktu itu Korea juga sangat miskin dan kurang makanan. Jadi ada salah satu simbol sebagai Korea miskin adalah bubur campur dari tentara Amerika. Ada sampah dari tentaranya, orang Korea bikin bubur. Di dalamnya ada penting lokok atau gum juga, terus dari bubur ada baunya. Itu pun ada antri. Jadi yang ini memang benar-benar simbol untuk sejarah Korea yang sakit. Sesuatu hari, ada satu pemilik yang punya perusahaan asuransi makan bubur campur itu secara kebetulan. Dan sambil makan, dia ketemu kancing. Terus dia shock banget, jadi dia sudah tahu situasi Korea kurang bagus dan butuh makanan yang baik. Saat itu Amerika bantu kasih gandum ke Korea, jadi gandumnya banyak. Tapi karena di Korea tidak ada mesinnya dan teknis juga. Akhirnya dia berhenti bisnis asuransi dan pergi ke Korea untuk minta bantu bikin ramen instan. Nama dia adalah Jeon Jong-yun yang berdiri Samyang Food yang sedang jual buldak. Dia bertemu Okui, Presiden Myojo di Jepang. Dan dia bilang bahwa Jepang berdiri lagi setelah Perang Dunia Kedua saat Perang 6,25 di Korea. Ini artinya apa? Saat Perang Korea, tentara UN stay di Jepang, jadi UN pergi ke Korea dan balik ke Jepang. Waktu itu Jepang jual barang-barang ke UN dan ekonominya naik lagi. Jadi Okui bilang dia harus kembali utang ke Korea dan mau bantu. Setelah itu Presiden Samyang sudah dikasih mesin dengan harga murah dan teknis juga. Akhirnya ada ramen instan dari Samyang, namanya Samyang Ramen tanggal 15 September tahun 1963. Dan harga ramennya hanya 10 won. Saat itu harga lokok di Korea 25 won, dan 짜장면nya 45 won. Jadi harga Samyang Ramen emang murah juga. Tahun 1960 sampai 70, pemerintah Korea mendorong makan nasi dicampur oleh beras, jali-jali, gandum juga. Karena saat itu berasnya kurang cukup. Waktu itu orang Korea paling makan banyak nasi jali-jali dan supaya konsumsi gandum,
bikin mie untuk 설렁탕 dan sujebi. Dalam situasi ini, ramen instan juga didorong makan dan pasarnya jadi gede. Samyang sudah bikin pasar ramen instan di Korea, dan muncul banyak saingan yang produksi ramen di Korea. Pasarnya jadi berantakan dan sudah banyak saingan juga. Tetapi, mereka tidak bisa menang ke Samyang, jadi hampir semua perusahaan memutuskan berhenti bikin ramen. Tetapi, waktu itu ada satu orang dari Lotte Group mau bikin ramen instan di Korea. Tentang ini saya akan bicara video berikutnya. Terus kalau hari ini ada yang sudah coba makan ramen instan, tolong komen namanya. Oke, hari ini juga terima kasih banyak. Happy weekend.